Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin al-mukarramin, para segenap alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang kami hormati al-mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Ridho. Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tribakti Mas'udi Al-Mas'udiyah, yang kami hormati dan kami muliakan juga guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Asim Ahmad SPDI. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat, kabul hajat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Haji, yang tidak dapat kami juga sebutkan namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati juga dan kami muliakan wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Haji Duri dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan juga beliau selalu sehat walafiat, kabul hajat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pula salatullah wa salamuhu tidak henti-hentinya kita selalu curahkan kepada kekasih Allah, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya di sini selaku mewakili daripada keluarga besar dari Bapak Haji Doli dan membawa acara juga pada malam hari ini, ingin menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti pemimpin pembacaan yaitu as-salawat as-salatul tahur, dan yang ketiga nanti pembacaan surah, dan yang keempat yaitu tausiah agama, dan yang kelima yaitu pembacaan doa atau penutup. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairul wara jami'il mahamid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa mawjudan min dhulmatil 'adam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan ila wahdaniyati lidawil basari ila yaumil mi'ad. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuha saadatul kiram al-'azza wal fudala, ayyuhal habaib wal ulama, aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha aqraballahu lahum wa akrimuhum. Wa dzikri Yusufil Fadil Al-Habib Yusuf Al-Ghadri yang saya muliakan, dan beliau Kiai Haji Kiai Hansim SPDI yang saya muliakan, Kiai Haji Abdul Aziz dan sepakat yang saya muliakan, Al-Ustaz Istari yang saya hormati, dan para asatid tidak ketinggalan Sahibul Barnamij yang saya muliakan, Bapak Haji Fudoli sekeluarga, dan kepada Saudara Arif Bahruddin yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul, kita bermujahadah, kata Kiai Hansim, berkonvensi di majelis yang insyaallah dengan barokah ini. Salawat beriring salam yang selalu disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sudah temanya sudah ada, yaitu akikah atau 7 harinya lahirnya anak Azka Fadilah, yang menjadi kewajiban kepada kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Imam Baihaqi, hakul waladi lil walidi salasah. Ada yang di hadis lain, yajibu 'alal walidi lil waladi salasah. Ada yang menyebutkan seperti itu. Kewajiban orang tua terhadap anak ini ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, namanya harus diberi nama yang baik. Seperti ini Azka Fadilah. Ini luar biasa namanya. Luar biasa Fadilah. Namanya harus bagus. Kalau laki-laki nama yang baik itu disandarkan, dihubungkan dengan Asmaul Husna, seperti Abdullah, Abdurrahman, atau dengan asma'nya Nabi Muhammad, ada Muhammadnya. Seperti sekarang Muhammad Ali Ridho, bagus juga. Makanya ketika Bapak Soeharto haji itu namanya ditambah Muhammad Soeharto. Kenapa? Karena nanti di alam akhirat yang dipanggil itu nama yang ada artinya nama Arab atau nama yang disandarkan pada Nabi Muhammad. Sedangkan Soeharto maknanya apa? Maka oleh Raja Arab ditambah Muhammad Soeharto. Ini kata Raja Arab, kasihan ini Soeharto ini nanti dipanggilnya terakhir karena tidak ada nama, bukan nama Arab. Maka ditambah Muhammad Soeharto. Itu nama yang baik. Tapi kadang-kadang orang tidak mengambil nama seperti itu, disesuaikan dengan nama bulannya. Kalau lahirnya di bulan Juni, perempuan diberi nama Julia, yang laki-laki Julianto. Kalau lahirnya bulan Desember, kalau perempuan diberi nama Desi, kalau laki-laki Doso. Itu bermacam-macam. Yang lebih parah lagi ini orang Madura, mohon maaf.
anak jedeng, otomatis kan kurang bagus. Karena nama ini doa, ya berilah nama yang bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena nama ini juga doa, maka kita harus berilah nama yang baik seperti Fadilah, orang perempuan yang utama. Nah ini. Yang kedua, ayyu'allimahu, mengajari anak. Karena anak ini suci, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak ini suci, tapi orang tuanya yang menjadikan anak ini, yang mendidik anak, apakah anak itu dijadikan anak yang baik atau tidak? Sebagaimana lanjutannya, illa abawahu ayyuhawidanihi aw yunasranihi. Apakah anak ini dijadikan orang yang tidak baik atau yang baik? Maka ayyu'allimahu, didiklah dengan baik. Mendidik anak ini bukan hanya ketika sudah lahir saja, kalau perlu dari sejak kehamilan. Aldimu auladakum bihubbil nabi, ini yang paling utama. Ajarilah anak-anakmu untuk mencintai baginda Rasul. Bagaimana untuk mencintai baginda Rasul? Otomatis dari sejak lahir atau bahkan dari sejak bikinnya itu harus dirawat. Kita sholat dulu sebelum kita hubungan, sebelum kita bikin. Sholat dulu, memperbanyak baca sholawat. Ketika anak sudah istri sudah hamil, maka kita harus memperbanyak baca sholawat. Sang bapak jangan terlalu jauh daripada istrinya, maka diusap-usap, dibelai-belai perut istrinya itu, diusap sambil dibacakan sholawat. Bagaimana agar sang bayi itu cepat mengenal terhadap baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sudah 7 bulan, agar lahirnya sang istri itu gampang, maka dibacakan sholawat 3 kali, bacakan bismillah 3 kali tidak nafas, bacakan sholawat 3 kali tidak nafas, maka dijilat. Di mana dijilat? Dari pusar ke bawah, tapi jangan terlalu ke bawah, di bawah. Berapa 3 kali? Agar anaknya cepat lahir dan mudah serta gampang. Ketika anak lahir, maka dianjurkan untuk diazani. Untuk apa? Apakah langsung anak itu sholat? Tidak. Agar kalimat tauhid yang pertama kali masuk ke dalam rongga-rongga bayi, biar tidak didahului oleh makhluk yang lain, tidak didahului oleh jin, tidak didahului oleh setan yang masuk. Maka kita cepat mengadzani dari telinga kanan dan diiqamati dari telinga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah lahir atau bahkan sampai 7 hari seperti sekarang ini, maka diadakan acara akikah, diadakan acara potong rambut. Rambut itu bagaimana? Setelah dipotong, dikumpulkan, kalau perlu setelah ini dicukur semuanya, kemudian ditimbang itu rambut, berapa gram beratnya rambut, kemudian diberikan emasnya diinfakkan, diberikan pada orang yang tidak mampu. Sambil diakikahi, akikahnya berapa? Kalau perempuan itu 1, tapi kalau laki-laki 2. Kalau tidak mampu, waktu masih bayinya tidak mampu, kapan saja mampunya. Itu kalau masalah akikah. Tidak ada waktu, tapi yang utama 7 harinya. Kalau 7 harinya belum mampu, kapan saja mampunya. Lain dengan kurban. Kalau kurban ada waktunya. Kalau kurban kambing 1 untuk 7 orang sapi 1. Tapi ada satu cerita, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Samsuri. Ini ulama di daerah Jawa.
Kiai Wahab Asbullah itu ahli debat. Kiai Bisri Samsuri biasa, orangnya warok tawadhu dan memegang apa yang ada di dalam kitab. Ketika ada orang mau kurban sapi, tapi sapinya besar mau dikurbankan, dibawa ke Bisri Samsuri. Kiai, sapi saya ini besar Kiai, mau dikurbankan. Boleh enggak Kiai? Oh iya boleh. Tapi orangnya bukan 7 Kiai, tapi 8. Karena sapinya besar. Boleh enggak sapi satu ini yang besar ini untuk orang 8? Kata Kiai Bisri Samsuri, oh enggak boleh, harus orang 7. Tapi yang satu anak kecil Kiai, masih baru lahir Kiai. Iya tidak boleh, dalam kitab pun diterangkan tidak boleh, harus 7 untuk 1 ekor sapi. Kemudian karena tidak bisa dibawa pulang lagi sapi itu, kemudian datang pada Kiai Wahab Asbullah. Assalamualaikum ya Kiai Wahab, saya mau berkorban sapi 1 Kiai Wahab. Iya, bagaimana, apakah boleh ini Kiai? Sapi saya ini besar untuk orang 8 Kiai, bisa apa enggak? Karena Kiai Wahab itu cerdik, langsung dikatakan oh ya bisa. Bisa bawa sapinya ke sini. Dibawa sapinya. Setelah dibawa memang betul sapinya itu besar. Terus ditanya oleh Kiai Wahab, yang satu ini kan masih kecil. Iya Kiai, anaknya masih kecil Kiai. Oh begini, karena sapinya ini besar, otomatis anak yang kecil ini tidak bisa naik. Tentunya harus ada tangga. Oh ya Kiai, apa tangganya Kiai? Belikan kambing yang besar 1 biar bisa naik. Oh iya ya Kiai, beres kalau hanya 1 kambing. Dibelikan lagi 1 kambing yang besar. Akhirnya bagaimana? Cukup. Artinya sapinya untuk 7 orang, kambingnya untuk 1 orang. Hadirin yang saya muliakan, sampai di mana tadi? Kok sampai ke kurban barang? Ini kalau orang yang tidak biasa, bukan luar biasa, biasa di luar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada anak tadi, yaitu mengajari anak bagaimana anak biar menjadi anak yang soleh. Kata para kiai, kalau ingin menjadikan anak jadi anak yang cerdas dan pintar, maka dibacakan surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Ini diulangi 7 kali sampai dipegang kepalanya anak. Sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Kemudian setelah 7 kali dilanjutkan sampai selesai surat ini, kemudian ditambah fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusabbihna wa thair. Ditambah. Kalau tidak hafal ini, ada yang pendek lagi. Ijazah dari Allah yarham Kiai Abdul Aziz, dibacakan sambil pegang kepalanya, sambil dibacakan ya Yahya kudil kitab bi quwwah. Cukup 3 kali. Kalau tidak hafal yang tadi, dipegang. Bisa saja dengan jarak jauh. Yang penting bagaimana anak itu bisa jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha. Kalau pas tidur dipegang dadanya, dibacakan sholawat. Atau kalau anaknya lagi jauh, jarak jauh namun dengan hati, rentak dengan hati, diangan-angan dengan hati, seakan-akan memegang anak itu sambil membaca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ayyuzawwijahu. Ini kalau sudah sampai waktunya, maka dikawinkan anak. Ini nanti ini tidak perlu dibahas.
Cukup sampai itu aja. Jadi yang penting bagaimana caranya anak dididik dengan didikan yang baik. Yang pertama, kalau bagi orang tuanya diajari Al-Quran, diajari huruf hijaiyah, itu yang perlu direbut. Kenapa? Orang tua harus mengajari Al-Quran yang pertama kali, diajari huruf hijaiyah, karena setiap anak yang baca Al-Quran yang pertama kali diajari oleh orang tuanya, Bismillah misalnya, huruf ba pertama diajari oleh orang tua, maka setiap anak baca Bismillah, orang yang pertama kali mengajari tetap mendapat aliran pahala. Tetap dapat aliran pahala. Bukan kiai-kiai yang ada di pondok pesantren itu bagus, tapi anak setelah mengaji Al-Quran, baca Bismillah, empat saja, kemudian bisa pintar melanjutkan ke pondok pesantren. Setiap anak baca di pondok pesantren, baca kitab, baca ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab, belajar pada kiai, anak setiap baca apapun, maka yang pertama kali dapat aliran pahala. Ini yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم من شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا ردا واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى. يا رب اجمع سمعهم والتب بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا العبد واغفر ذنبنا وانصر بنا في كون أنوار الهدى. وارزق إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك عبدا واحمنا وفي إيمانا واكفنا شر العدا. واقض لنا الحاجة اجمعها ولي وصل الظالمك محامدا. اختم لنا الأعمال بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وببغيك شهد وجهه بحضر كرس منازل الشهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من عسل القوم الكرام سعدا. واعلم صلاتك وسلام عليهم أحب الصلاة بفضل أوحاد هدى. ولا نحمد لمصابها بالكرام وتابع بها بك اهتدى. اللهم اجعل هذا الولد أزكى الفضيلة باختيار واهدنا اللهم اجعل هذا الولد. اللهم اجعل أولادنا طلابنا طالبنا من العلماء العاملين الفقهاء والمحسنين الهاديين ومن يصرفنا صالحا مشايخنا مشايخنا الهاديين وعلانية صالحا اليوم والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.